from 712 to present material about income and discrimination. Nama saya Pak Habita Pariski dengan NPM 24411169. Hai, aku Hanifa dengan NPM 24411154. Halo, nama saya Ninda Vela Putri, NPM saya 24411017. Perkenalkan, nama saya Ruzizan Erlangga, NPM 24411090. Definisi pendapatan. Definisi pendapatan individu rumah tangga atau perusahaan dari berbagai sumber seperti gaji, sewa, atau laba usaha. Selama periode tertentu, pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dari seringkali menjadi indikator kesejahteraan. Menurut Samuel dan Nordos, pendapatan merupakan imbalan diterima oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal tanah, dan kewirausahaan atas kontribusinya dalam proses produksi. Faktor distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Tujuan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki tujuan utama untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi di suatu daerah atau negara. Pengertian diskriminasi ekonomi. Diskriminasi ekonomi adalah diskriminasi yang didasarkan pada faktor ekonomi. Faktor-faktor ini dapat mencakup ketersediaan lapangan kerja, upah, harga, dan atau kesediaan barang dan jasa, serta jumlah pendanaan investasi modal yang tersedia bagi kaum minoritas untuk berbisnis. Ini dapat mencakup diskriminasi terhadap pekerja, konsumen, dan bisnis milik kaum minoritas. Jenis-jenis diskriminasi ekonomi. Jenis-jenis diskriminasi ekonomi beserta artinya: 1. Diskriminasi sosial. Sosial ekonomi, perlakuan berbeda dalam pekerjaan atau akses terhadap layanan berdasarkan status ekonomi. 2. Diskriminasi harga, penetapan harga berbeda untuk produk atau layanan yang sama berdasarkan karakteristik konsumen seperti usia atau status pendidikan. 3. Diskriminasi perumahan, penolakan akses perumahan berdasarkan ras, agama, atau status ekonomi. Setiap jenis diskriminasi ini berkontribusi pada ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Diskriminasi berdampak signifikan terhadap pendapatan dan mobilitas sosial. Penurunan efisiensi ekonomi. Diskriminasi mengurangi produktivitas tenaga kerja karena menciptakan ketidakadilan dalam upah dan promosi yang mengakibatkan efisiensi ekonomi menurun. Kesenjangan gaji antara gender dan kelompok sosial meningkat akibat diskriminasi, di mana individu dari kelompok terpinggirkan sering kali menerima upah lebih rendah untuk pekerjaan yang sama. Dampak terhadap mobilitas sosial. Diskriminasi membatasi akses pendidikan dan pekerjaan sehingga menghambat mobilitas sosial dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kebijakan untuk mengurangi diskriminasi. Upaya pemerintah, kenaikan upah minimum adalah meningkatkan upah minimum dapat membantu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua pekerja. Program afirmatif aksi. Pemerintah bisa membuat program khusus untuk membantu kelompok yang kurang beruntung, seperti perempuan atau minoritas, mendapatkan akses yang sama pada pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya ada peran perusahaan. Poin pertama ada transparansi gaji. Transparansi gaji sendiri adalah membuka informasi gaji untuk membantu mengurangi kesenjangan upah.
antara karyawan dan meminimalisir potensi diskriminasi. Yang kedua, ada poin program keberagaman. Perusahaan bisa membuat program yang mendukung keberagaman dan inklusivitas seperti pelatihan kesadaran budaya atau kelompok sumber daya bagi karyawan dari berbagai latar belakang. Kesimpulan ringkasan dampak diskriminasi terhadap pendapatan. Ketimpangan pendapatan, kelompok yang didiskriminasi cenderung memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan kelompok mayoritas. Kesempatan kerja terbatas, akses ke pekerjaan yang baik dan bergaji tinggi seringkali dibatasi bagi kelompok yang didiskriminasi.